warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Herzbunul Arif dari Forum News Network. Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI itu berencana akan mengajukan gugatan judicial review Undang-Undang Kepolisian ini terkait karena ada peristiwa skandal Irjen Pol Sambo ya. Dan saya membaca ini yang dikutip oleh sejumlah media yang menyampaikan adalah Dr. Rasminto, ini adalah koordinator bidang di DPP KNPI. Saya mengajak Anda untuk mendiskusikan soal ini, mengapa, apa latar belakangnya KNPI kemudian memutuskan akan mengajukan gugatan judicial review ini. Assalamualaikum, Mas Rasminto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Ersu. Ya, selamat siang. Lama tidak basuh. ya, oke. Jadi apa ini dasarnya ini kemudian akhirnya teman-teman KNPI ini terpikir untuk mengajukan gugatan gugatan judicial review tentang undang-undang kepolisian ini? Oke, pertama saya izinkan sapa selamat siang, assalamualaikum warga net semua. Kita lihat kenapa DPP KNPI akan melakukan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Ini persoalan gunung es yang terjadi dari fenomena tragedi berdarah Duren 3 ini, ya kan, di mana pembunuhan yang dilakukan oleh terhadap Brigadir Joshua ini dilakukan oleh seorang jenderal kepolisian dan pangkatnya tidak tanggung-tanggung, Inspektur Jenderal bintang 2, dan jabatannya pun tidak tanggung-tanggung, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Internal Mabes Polri. Nah, harusnya ini kan menjadi bapaknya polisi atau penegaknya polisi, tapi ini dijadikan dialah yang menjadi skenario, menulis dan segala macamnya. Nah, namun persoalan tragedi berdarah tersebut terhadap pembunuhan Brigadir J tersebut itu merupakan gunung es. Tapi kalau kita lihat dari persoalan yang ada, memang ini banyak sekali, ya kan, polisi sebagai aparat penegak hukum dinilai itu banyak menjadi aktor di balik pelanggaran hukum itu sendiri, ya kan. Sederet kasus yang menjerat polisi itu muncul ke publik itu bukan hanya dari fenomena gunung es yang terjadi kasus Sambo ini, ya kan. Nah, ini banyak ya, publik juga bisa googling di internet, ya kan, mulai dari kasus pembunuhan, penganiayaan, penggunaan narkoba hingga pemerkosaan itu dilakukan oleh aparat penegak hukum. Nah, ini kan menarik di situ. Lalu kalau kita rujuk dari data Divisi Profesi Pengamanan atau Divisi Propam Polri sendiri, ya kan, tercatat ada 1024 kasus pelanggaran pidana itu dilakukan oleh aparat sepanjang 2020, ya kan. Nah, jumlah tersebut itu naik signifikan dari tahun ke tahun. Nah, dari tahun sebelumnya itu 627 kasus, sementara nih perkembangannya itu naik signifikan dari 2018 tercatat 1036 kasus pidana yang menjerat polisi nih, Bang Ersu. Nah, kita lihat juga pelanggaran yang paling banyak dilakukan pada kasus-kasus itu adalah pelanggaran kode etik kepolisian. Karena kita lihat dari data tersebut tercatat di 2020 itu ada 2081 kasus di mana jumlah meningkat tajam sampai mencapai 103,8% dari tahun sebelumnya, gitu. Kemudian pada kasus pelanggaran disiplin aparat ini, tren peningkatan itu selalu terjadi dalam 3 tahun terakhir. Dimulai tahun 2018 dengan 2.417 perkara, kemudian meningkat menjadi 2.503 pelanggaran pada 2019, dan melonjak di 2020 ini mencapai 3.304 kasus. Nah, perbuatan melawan hukum ini dilakukan oleh anggota kepolisian sering terbawa oleh lingkup budaya ataupun kultur dari anggota polisi itu sendiri yang begitu kental, ya kan. Jadi dalam sejumlah kasus banyak mengindikasikan kuatnya rasa solidaritas
solidaritas dan mental kultur soliditas yang kebablasan, sehingga mempengaruhi cara pandang mereka itu terhadap dunia luar. Dalam arti mereka merasa dirinya itu sebagai hukum itu sendiri. Nah, itulah yang menjadi persoalan, harus ada reorganisasi dan reformasi kelembagaan di tubuh Polri. Nah, apalagi tadi kan kasus tragedi pembunuhan Brigadir J ini menjadi sangat fenomenal. Karena apa? Kalau merunut kepada kasus Brigadir J ini, ya kan, sampai sekarang itu sudah 32 anggota itu diperiksa dan dinyatakan melanggar kode etik. Itu. Terus 14 orang diantaranya itu sudah ditahan dari pangkat perwira tinggi, ya kan? Nah, ini tidak tanggung-tanggung juga. Ternyata sudah 4 Pati Polri yang dinyatakan tersangka, ya kan? Dan ditahan. Yang pertama ya tentunya tadi ex-Kadipropam, Irjen FS, terus juga ada terakhir Kapus Lapor Mabes Polri. Nah, diduga merekayasa hasil otopsi. Nah, itu luar biasa. Itu luar biasa, Bang Ersu. Nah, kalau kita lihat, mereka para Pati Polri ini kan punya pengalaman yang sangat panjang. Harusnya sudah menjiwai itu mereka sebagai penegak hukum. Bukan malah justru mereka melanggar hukum itu sendiri. Ya kan? Coba, dari Pati Polri, mereka menjadi perwira tinggi Polri sudah lebih dari 20 tahun. Harusnya sudah mendarah daging gitu. Bukan merasa kultur yang terbangun itu sebagai diri mereka sebagai hukum itu sendiri gitu, ya kan? Jadi kenapa kita DPP KNPI kuat sekali untuk melakukan uji materi? Karena dari persoalan kasus yang terjadi di Mabes Polri itu sendiri, ya kan? Ini fenomena pembunuhan Brigadir J ini membukalah pintu dalam bagaimana Presiden maupun bapak anggota DPR yang terhormat, ya kan, sebagai pembentuk undang-undang ini melakukan executive review ataupun legislative review terkait dengan keberadaan Polri ini, gitu. Oke, jadi dari sisi publik Anda mendorong adanya uji material ke Mahkamah Konstitusi, tapi di sisi yang lain dorong executive review dari pemerintah. Kemudian DPR melakukan legislative review, karena kan bagaimanapun pembentuk undang-undang adalah pemerintah dan DPR, gitu ya, Mas Tanda? Betul. Jadi DPP KNPI telah kita melakukan rapat bersama bidang-bidang dan tim hukum. Kita sepakati ada berbagai cara yang langkah hukum yang kita lakukan dalam berkontribusi mereformasi maupun mereformasi kelembagaan Mabes Polri ini. Yaitu yang pertama tadi yang kami sampaikan, Bang Hersu, melalui executive review, ya kan, dan legislative review. Karena bagaimanapun ini pemerintah baik eksekutif dan legislatif ini punya kapasitas sebagai pembuat undang-undang ini, gitu. Ya. Oke, tapi dari mana kemudian teman-teman KNPI berkesimpulan bahwa ada persoalan pada undang-undang? Bukankah pelanggaran-pelanggaran semacam ini sebenarnya juga terjadi di lembaga-lembaga lain? Hanya saja karena polisi ini memang sipil yang bersenjata, kemudian terjadilah tindak-tindak kekerasan semacam itu. Ya, kan tadi berdasarkan data statistika itu sangat jelas. Mereka sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran secara kode etik maupun pelanggaran tindak pidana maupun tindak korupsi, ya kan? Belum lagi kita lihat secara aspek sosiologis dan penegakan keadilan, masyarakat itu melihat mereka, termasuk kami KNPI ini masyarakat, itu bahwa Polri itu, ya terutama para pejabat Polri-nya, itu banyak sekali dalam tanda kutip diduga itu memperkaya diri sendiri melalui dengan kewenangan dan jabatannya itu. Karena terlalu over kewenangan yang dimiliki oleh Polri itu sendiri. Mereka bisa menjadi jurinya, mereka bisa jadi penegak dan juga sebagai regulator, gitu kan? Itu. Jadi sangat jelas di situ menjadi dasar kita DPP KNPI untuk melakukan uji material undang-undang kepolisian ini, Bang Ersu. Oke, ini kalau dibiarkan ya, kalau dalam posisi ini kemudian tidak ada semacam
eksekutif review atau legislative review, atau bahkan kemudian uji material kan. Uji materialnya sangat tergantung lagi pada Mahkamah Konstitusi gitu ya. Apa sih yang Anda bayangkan yang pemburukan seperti apa yang akan terjadi? Ya, kalau kalau ini dibiarkan, tidak ada reorganisasi atau penataan kelembagaan dan reformasi kelembagaan Polri itu sendiri, ini akan berdampak pada distrust Korps Bayangkara itu sendiri, Bang Ersu. Nah, jadi bukan hanya nanti distrust kepada lembaga Korps Bayangkara yang kita cintai ini bersama, ya kan, tapi juga pada pemerintahan Jokowi. Nah, ini kan berbahaya, apalagi kita sudah masuk dalam momentum politik nasional, ya kan, di mana seluruh elit politik sudah bersiap, mereka memanaskan mesin politiknya, gitu. Jadi berbahaya sekali, gitu. Dan secara konteks global pun, ya kondisi kita, apalagi ada masalah ketahanan pangan, ya kan, kita sudah mengalami krisis itu, krisis energi, ditambah dengan krisis kepercayaan terhadap lembaga anti rasuah ini dan penegak hukum ini berbahaya kalau kita biarkan, Bang Ersu, gitu. Kan sekarang ini Polri itu langsung berada di bawah Presiden, ya, lembaga ini ya. Nah, apa yang teman-teman KNPI bayangkan atau usulkan dan berkaitan dengan undang-undang kepolisian ini? Ya, jadi begini Bang Ersu, kita lihat ya kan, nah ihwal Polri di bawah kementerian itu juga kan nggak ujuk-ujuk, ada dasar pangkal hukumnya. Kalau kita lihat ya kan, sebelum Undang-Undang Nomor 2 2002 ini terbit, Polri itu masih berada dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Nah, kemudian melalui Inpres saat itu Presiden B.J. Habibie ya kan nomor 2 tahun 99, Polri itu dipisahkan dari ABRI. Nah, lalu juga istilah ABRI juga bergeser menjadi TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Nah, sehingga Polri dipisah ya kan, kemudian kondisi ini berada di Departemen Pertahanan dan Keamanan saat itu, Dephankam. Nah, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 ini tahun 2002, Polri itu barulah berada di bawah Presiden, sesuai dengan tadi pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Nah, kalau kita cermati ini Bang Irsu, dalam Undang-Undang 45 ini tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa Polri itu berada langsung di bawah Presiden. Nah, ketentuan yang mengatur Polri dalam Undang-Undang Dasar 45 ini terdapat dalam pasal 30 ayat 4, bahwa kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara. Nah, kita garis bawahi alat negara ini, yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Nah, kalau kita bandingkan, ya kan, kita garis bawahi sebagai alat negara, ini berarti institusi Polri itu merupakan lembaga operasional. Nah, lembaga operasional. Nah, kita lihat juga, kalau kita bandingkan pangkal hukum lembaga Polri dan TNI, ya kan, yang dulu sama-sama satu lembaga, mereka di bawah naungan Angkatan Bersenjata ABRI atau ABRI, ya kan, ini diatur sama dalam Undang-Undang Dasar 45. Namun prakteknya ini sangat jauh berbeda, ya kan. Kalau Polri sendiri itu kebijakan dan operasional ini semuanya diambil oleh Polri, berbeda dengan oleh TNI. Kalau rumusan kebijakan, anggaran dan administratif itu berada di Kementerian Pertahanan. Kalau Polri semuanya. Nah, inilah yang adalah kerancuan dalam ketatanegaraan kita. Maka inilah momentum bagaimana pemerintah, terutama Presiden Jokowi dan DPR RI itu melakukan kajian untuk mereview produk ini, gitu, sehingga penataan itu lebih baik dan tidak ada terulang kasus-kasus Brigadir J maupun sambo-sambo berikutnya, gitu kan. Apalagi yang beredar di masyarakat ini ada sebagai mohon maaf diduga sebagai mafia hukum, ya kan, di dalam tubuh Polri itu sendiri, gitu. Yang beredar kan kita lihat Satgas Merah Putih punya kewenangan yang full power. Nah, ini makin edan lagi kan itu. Nah, lalu juga kita lihat kalau mengacu
Polri sebagai alat negara, kita lihat, ini jelas, TNI, kita bandingkan dengan TNI, yang juga alat negara, dia memang ada dalam pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar tersebut. Ya kan? Juga disebutkan dia di bawah presiden, sesuai dengan pasal 3 ayat 1. Nah, terus juga ada kerancuan tadi ketenegaraan ini, walaupun TNI dan Polri sama-sama berada langsung di bawah presiden, ini yang beda ini urusan tadi, strategi kebijakan TNI itu di bawah Kementerian Pertahanan, Polri, semua urusan kebijakan sampai dengan operasional itu berada di Polri itu sendiri, gitu. Ini kan rancu secara ketatanegaraan, ya kan? Nah, aspek keadilannya bagaimana di situ, gitu kan? Lalu kalau kita lihat nih Bang Hersu, amanah reformasi dalam Inpres tadi nomor 2 tahun 99 ini kan sebenarnya pada pokoknya menjelaskan bahwa Polri itu sebagai lembaga pertahanan dan keamanan yang bersifat sebagai lembaga operasional. Nah, harusnya ya kan ini jangan putus. Dia harus tetap di bawah kendali kementerian, baik kementerian dalam negeri maupun membuat kementerian baru, Kementerian Keamanan Nasional misalnya. Ya kan? Ini makanya disinilah semangat fenomena tragedi Brigadir J ini menjadi pintu masuk dalam membuat penataan Polri yang lebih baik, gitu kan? Nah, karena tadi lagi Bang Hersu kita lihat bagaimanapun Polri ini sebagai institusi negara yang bersifat operasional, ya kan? Dia ini fungsinya dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan keadilan. Jadi kalau ditilik sejarahnya lagi, ini tadi nggak lepas dari ABRI. Kalau ABRI aja atau TNI aja itu dia tetap kita anggap sebagai salah satu institusi yang berhasil dalam mereformasi dirinya. Masa Polri yang dia mau berpisah dari ABRI, ya kan dia nggak mau berani mereformasi dirinya, gitu. Apalagi dengan kasus-kasus ini. Nah, ini bahaya kalau dia institusi Polri ini nggak berani untuk membuka dirinya, mereformasi kelembagaannya gitu. Itu Bang Hersu. Oke, jadi konkretnya usulan teman-teman ini nanti sebaiknya setidaknya posisi polisi itu seperti TNI lah gitu ya, di bawah, kalau TNI kan sekarang di bawah Kementerian Pertahanan gitu. Kalau polisi ini yang paling tepat gimana itu? Dan bagaimana bentuknya kemudian sampai ke level-level daerah gitu? Iya. Dia lebih tepat memang bagaimana dalam semangat reformasi ini, Polri ini dia berada di bawah kementerian. Sehingga secara semangat amanah reformasi ini, Polri sebagai lembaga operasional nih Bang Hersu, dia harus di tingkat menteri dan juga karena tingkat menteri itu bersifat politis, ya kan, sehingga dia juga akan mampu merumuskan kebijakan-kebijakan tugas-tugas operasional Polri itu sendiri, sehingga ini tidak sengkarut gitu. Tupoksi Polri semuanya dia bisa sebagai juri, rumusin kebijakan dan segala macamnya. Bahkan 10 Juli tahun 99 Presiden Habibie dulu almarhum itu pernah menyatakan kalau perlu, ya kan, amanah Impres 2 tersebut, kalau perlu nih Bang Hersu, Polri itu Kapoldanya itu dipilih oleh DPRD itu. Presiden Habibie pernah menyatakan itu dan bertanggung jawab kepada gubernur. Begitu juga, ya kan? Begitu juga Kapolri, dia harus bertanggung jawab tetap kepada presiden, anggarannya itu di Kementerian Dalam Negeri itu. Kalau begitu nanti apa enggak terjadi tarik menarik proses politik, karena selama ini justru kritik banyak orang ini karena proses di DPR itulah yang membuat akhirnya Kapolri ini juga tidak lepas dari tarik menarik politik. Ya inilah makanya memang harus bisa membuka ruang perbaikan ini. Semua hati dan pikiran kita juga harus bersih. Bagaimana kita bernegara itu dengan memiliki etika dan tujuan semangat bagaimana menegakkan keadilan dan kemakmuran rakyat. Karena hukum itu menjadi instrumen utama dalam menegakkan keadilan dan kemakmuran rakyat. Jadi instrumen utama ini tidak dibenahi, tidak diperbaiki,
ya maka cita-cita nasional, cita-cita luhur bangsa, para pendiri bangsa ini akan dicederai oleh para elit yang menjalankan roda pemerintahan ini. Nah, kalau para elit yang menjalankan roda pemerintahan ini tidak mau disebut mencederai cita-cita nasional, ya maka ayo kita perbaiki negara. KNPI sangat siap untuk mengawal ini. Itu, Pak Hersu. Artinya selain langkah-langkah ke Mahkamah Konstitusi, sebagai organisasi juga akan melakukan semacam katakanlah audiensi kepada DPR, audiensi ke pemerintahan dan sebagainya untuk proaktif juga melakukan hal yang sama ya. Yang Anda sebut tadi ada legislative review, ada executive review dan sebagainya gitu. Iya, betul Bang Hersu. Jadi tadi kami tegaskan DPP KNPI akan melakukan berbagai langkah yang bisa mendorong dalam reorganisasi dan reformasi kelembagaan Polri itu sendiri. Nah, ada juga kita melalui pendekatan ini jika diperlukan sebenarnya criminal justice system. Nah, gimana itu? Nah, criminal justice system ini kita langkah mereorganisasi dan mereformasi kelembagaan Polri ini dengan dasarnya itu jelas secara konstitusional. Itu adalah pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Jadi menyatukan badan-badan yang bersifat fungsi yang sama atau yang berkaitan dalam fungsi kehakiman gitu kan. Nah, jadi sehingga tugas Polri itu dia fokus dalam penegakan hukum atau pro justia gitu. Nah, jangan seperti sekarang ini. Itu kan, jangan seperti sekarang ini. Seperti membuat yang terlalu sangat luas ya kan, terlanjur sangat luas seperti pembuatan SIM dan lain-lain, bahkan regidennya itu semua ada di kewenangan di Polri. Nah, ini harus diserahkan dia. Pembuatan SIM, regidennya ini di Kementerian Perhubungan misalnya. Ataupun pengurusan SKCK ini bisa di Kementerian Hukum dan HAM. Ya kan? Sehingga kembali lagi, Polri itu fokus dia dalam penegakan hukum atau pro justisia ini. Gitu. Jadi tidak absurd dan tidak abuse of power nih Bang Hersu. Gitu. Jadi rentang kendali tugasnya yang sangat luas itu, gitu. Jadi membuat polisi ini ya bagaimanapun juga kemudian ditarik-tarik kepentingan politik ya, karena tadi itu karena yang Anda sebut tadi sangat powerful tadi. Iya betul Bang Hersu. Apalagi kan kita pernah lihat misalnya statement Pak Menko Mahfud misalnya, ya kan. Nah, ini mana nih anggota DPR komentar terhadap keprihatinan terhadap kasus ini, kan diam. Nah, barulah ada statement ini, Pak Menko ini langsung dikomentari lagi kan dengan Ketua Komisi 3, Pak Bambang Wuryanto. Ini Menko komentator atau Menko apa kan gitu. Nah, barulah di situ bergeliat beberapa anggota DPR berani mengungkapkan pendapat-pendapat lainnya. Jadi memang harus ada trigger, gitu kan? Gitu. Jadi artinya sebenarnya ini ya katakanlah orang menyebutnya momentum, tapi ada juga yang menyebutnya oke, tidak semuanya buruk apa yang terjadi pada kasus Sambo ini karena ada hikmahnya. Kemudian orang untuk berpikir tentang melakukan reformasi terhadap tubuh Polri gitu kan ya, Mas Rasminto ya. Iya. Jadi kasus ataupun tragedi Brigadir J inilah pintu awal untuk bagaimana Polri yang kita cintai ini ya kan sebagai instrumen penegak keadilan dalam cita-cita nasional, keadilan dan kesejahteraan maupun kemakmuran rakyat. Nah, ini bisa tercipta. Jadi disinilah pangkal dasarnya bagaimana kita merealisasikan cita-cita nasional bangsa ini, Bang Heru. Ya. Oke, ngomong-ngomong ini ketika teman-teman KNPI memutuskan untuk melakukan judicial review itu, apakah ini kepikiran yang sudah lama dan sudah dilakukan kajian-kajian, atau ini betul-betul tertrigger oleh peristiwa Sambo ini? Iya, kalau untuk DPP KNPI sendiri, ini sebenarnya sudah menjadi diskursus kami di internal. Dengan beberapa kawan-kawan, terutama teman-teman yang berprofesi sebagai lawyer, ya kan, dan juga kita yang sebagai dosen maupun aktivis kemanusiaan. Kita lihat ini penuh keprihatinan, karena tadi kita perlu penegasan bahwa
banyak sekali, bukan hanya tadi kasus Sambo saja, tapi ada kasus-kasus lain. Ya kan kemarin juga misalnya di Jambi itu kan banyak, lebih dari 30 orang juga itu mengkeroyok junior-juniornya kan di situ. Nah, terus juga ada kejadian polisi menembak mati misalnya kasus pembunuhan yang ada di KP, ada juga di situ korbannya anggota TNI. Nah, juga misalnya keributan-keributan yang intervensi karena ini full power dari kewenangan Polri itu sendiri. Nah, disinilah yang melandasi kami DPP KNPI untuk melakukan langkah-langkah perbaikan kelembagaan dari Polri itu sendiri. Dan intinya kita ini cinta terhadap lembaga Polri. Saya juga banyak kolega teman-teman di Mabes Polri sendiri ataupun di Polda, ya kita cinta, kita bukan antipati, karena kembali lagi karena penegakan keadilan ini menjadi instrumen utama bagaimana merealisasikan cita-cita nasional tadi, Bang Ersu. Jadi kalau ini tidak dirapikan, ya kan, tidak direorganisasi dan reformasi, kan ini sudah 20 tahun. Juli 99 dan kita sudah 2022. Jadi hampir 20 tahun lebih. Jadi barangkali siklus 20 tahunan ini harus bisa membuka diri Polri ini, ya kan, secara kelembagaan. Nah, apalagi nanti ketika dia berada di bawah kementerian, kan sebenarnya bisa lebih fokus dalam tugas-tugasnya. Kalau sekarang kan, ya kalau kita katakanlah logikanya sebagai manusia, banyak sekali kewenangan yang ada. Pusing juga Bang Ersu, kan gitu. Coba berikan, ya kan, sehingga fokus pekerjaan ataupun tanggung jawab sebagai abdi negara itu. Jadi overload lah sekarang ini ya kelihatannya. Overload Bang Ersu, sangat berlebihan. Ya kan? Semuanya diambil. Nah, ini berbahaya. Nah, kita juga pernah lihat misalnya dulu pernah viral di pintu tol Ciawi misalnya, ada kepala dinas perhubungan Kabupaten Bogor dipukul sama itu dipukul sama petugas lantas Polres sana. Nah, ini kan kalau secara eselon kan jauh. Ini eselon 2. Nah, itu kan apa kan itu. Tapi karena dia merasa full power, ya kan, ini kan sama-sama dia bertugas, orang lantas sama-sama di bidang perhubungan atau transportasi. Harusnya bersinergi. Kenapa dia berani memukul, mengintervensi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor ini sekitaran tahun 2010-an. Jadi ini kita panjang Bang Ersu diskursus ini tentang perbaikan, reformasi kelembagaan Polri ini sendiri. Oke, jadi soal gugatan ini, apakah sekarang ini baru tahapan wacana atau sudah ada langkah konkret? Kapan, kalau konkret, kapan nih timetable-nya Anda ajukan gugatan ini rencananya? Ya, tentunya kita juga belajar nih Bang Ersu. Kita melakukan mini riset, juga kita lakukan konsultasi dengan tim hukum, terutama teman-teman yang ahli tata negara, dan juga banyak juga kasus-kasus yang mentah di MK, bahkan terakhir misalnya ini panjang sekali runtutan teman-teman atau civil society yang melakukan gugatan ini runtuh di tengah jalan. Misalnya di 2011 pernah dilakukan, di situ sudah tergugatnya sudah ada semua, presiden hadir, menteri kehakiman juga hadir, wakil menteri hadir waktu zaman Denny Indrayana, lalu juga anggota DPR-nya juga hadir. Nah, tapi pemohonnya tidak hadir. Nah, karena apa pemohonnya tidak hadir? Ada intervensi di situ. Ada intervensi, diduga diancam dengan kasus terorisme. Nah, ya kan, cobalah gulirkan dulu, ya kan. Tentunya kita sangat optimis dengan para hakim, para yang mulia hakim Mahkamah Konstitusi ini, bahwa ini akan bisa diterima. Apalagi ada semangat pemerintah dari Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD maupun Pak Presiden. Bahkan Pak Presiden
itu sudah kami perhatikan dan kami amati sudah 4 kali mengatensi secara khusus. Buka kasus ini seluas-luasnya, ya kan? Itu. Kalau tidak ada perintah ataupun atensi khusus dari Pak Presiden, saya yakin masyarakat juga yakin ini nggak akan terbuka nih, gitu. Itu Pak Yusuf. Baik, Dr. Rasminto, Korbit DPP KNPI. Terima kasih atas perbincangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ersus sudah diundang. Terima kasih, sama-sama.